Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Tidak akan lama lagi kehancuran itu terjadi. Bulan ini, akhir bulan ini pecah. Berita baik, data ekonomi Amerika Serikat menjadi berita buruk bagi seluruh dunia. Jadi berita baik, ekonomi, data-data ekonomi Amerika menjadi berita buruk dunia. Inilah topik yang akan dibahas. Tadi malam berita rilis data non-farm payroll. Jadi data sektor tenaga kerja di luar sektor pertanian, ya, di luar itu ya. Jadi di luar sektor pertanian tenaga kerjanya bertambah, ya, semakin ketat. Ya. Jadi angka pengangguran itu menjadi berkurang. Jadi yang diproyeksikan akan ada bertambahnya tenaga kerja, ya, 275.000 berkurang jadi sedikit berkurang 263.000. Angka penganggurannya sedikit berkurang 263.000, ya. Ini menandakan bahwa sektor tenaga kerja makin bertumbuh di sini. Jadi angka turun angka penganggurannya jadi 3,5% dibanding bulan lalu 3,7%. Berarti semakin bagus, semakin dibutuhkan tenaga kerja, ya, semakin banyak pasar tenaga kerja yang membuat masalah lowongan kerja yang cukup banyak, ya. Akhirnya banyak sekali pelaku usaha, ya, pengusaha-pengusaha itu menaikkan upah untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial. Mereka menaikkan upah, gaji yang tinggi, ya. Jika gaji yang tinggi, maka pendapatan meningkat. Di tengah inflasi yang tinggi ini, maka mereka semakin konsumtif belanja terus, ya, uangnya cukup banyak beredar, ya, belanja terus, maka inflasi itu tidak akan selesai. Di Amerika Serikat inflasi cukup tinggi sekali. Sebenarnya ini ada berita bagus, ya, karena banyak sekali lowongan kerja, ya, banyak orang mendapatkan pekerjaan, pengangguran berkurang, tetapi menjadi berita buruk bagi dunia karena inflasi tidak kunjung usai. Apapun yang dilakukan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk menanggulangi ini inflasi, supaya inflasi ini melandai, sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang sudah 300 basis poin suku bunga dinaikkan, tetapi inflasi tetap saja tidak kunjung turun, bahkan cenderung stuck dan akan naik terus dalam waktu yang cukup lama jika masalah ini tidak selesai. Masalah pasar tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, masalah upah yang tinggi membuat makin banyak uang itu di pasaran. Mereka semakin konsumtif terus belanja. Jadi tidak akan selesai inflasi ini. Nah, ada kaitannya dengan konten saya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa satu cara, walaupun dinaikin suku bunga pun, sampai setinggi langit pun, ya, kita lihat setelah data itu dirilis, Wall Street anjlok, ya, rata-rata 1,5%, ya, ada yang hampir 2%, ya, ada 1%, semuanya anjlok karena berita ini menjadi berita buruk bagi ekonomi, ya. Kebalikannya, walaupun tenaga kerja bertambah, gaji bertambah, tetapi menjadi berita buruk bagi dunia karena inflasi tetap tinggi. Karena investor besar telah memburu obligasi Amerika Serikat, yieldnya untuk tenor 2 tahun sudah naik 4,3%. Jadi tinggi, sudah sangat tinggi, ya, di atas suku bunga The Fed. Ini yang membuat Wall Street anjlok, dan nanti hari Senin kita akan melihat bahwa di bursa Asia akan merah, merona, semuanya akan merah, terbakar, termasuk bursa efek Indonesia akan jatuh dalam di bawah 1%, ya, mungkin di bawah 7.000, akan menuju 1% merah, jatuh.
Dan ini yang tidak bisa dihindari, ya. Seperti di konten saya sebelumnya, satu cara untuk bagaimana inflasi ini bisa ditekan, ya, adalah harus ada di salah satu korporasi besar di Amerika Serikat ini yang bangkrut. Jika perusahaan-perusahaan tidak ada yang bangkrut di Amerika, tidak ada berita tentang seperti yang terjadi tahun 2008, Lehman Brothers bangkrut, Washington Mutual, ya, General Motors, ya, perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada yang bangkrut, maka inflasi ini tidak selesai. Uang beredar itu masih cukup banyak, mereka masih konsumtif belanja. Walaupun inflasi sudah tinggi, mereka masih mampu belanja, ekonomi masih bertumbuh, masih ada. Jadi harus ada perusahaan yang bangkrut, yang PHK begitu banyak karyawannya, sehingga memperlemah konsumsi. Konsumsi itu berkurang, maka inflasi itu akan melandai. Suku bunga dikerek terus. Nah, jadi memang suku bunga harus dikerek terus ke atas supaya perusahaan-perusahaan di sektor teknologi itu akan bangkrut. Jadi di bursa Nasdaq hati-hati, di bulan ini, ya, bentar lagi, tidak akan lama lagi sudah akan pecah. Itu anjloknya Nasdaq itu menuju ke level 5.000. Karena ada perusahaan-perusahaan di sektor teknologi yang bangkrut di tengah suku bunga yang akan tinggi ini. Ya, mungkin minggu depan Bank Sentral Amerika sudah akan ada data inflasi yang dikeluarkan, dirilis, itu mungkin masih tinggi lagi, masih di sekitar. Maka 2 November nanti suku bunga akan dikerek yang cukup tinggi. Maka sudah hati-hati, di bulan ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa seperti yang sudah saya prediksi. Maka benar-benar itu akan terjadi. Anda tinggal saksikan saja. Anda lihat nanti akan terjadi sesuatu yang terjadi itu tidak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba jatuh dalam. Ya. Anda masih terpesona dengan hijaunya Bursa Efek Indonesia. Anda akan menangis air mata darah. Anjlok tajam. Ya. Kita akan lihat di minggu depan. Permainan itu akan terjadi di minggu depan. Ya. Luar biasa. Ya. Setelah kejadian ini, minggu depan itu mata uang Eropa, seluruh mata uang against US dollar, lawannya US dollar akan jatuh dalam. Sedalam-dalamnya lautan. Ya, US dollar akan setinggi-tingginya ke langit. Ya, akan menguat cukup tinggi. Itulah satu cara untuk bagaimana bisa meredam ini inflasi, bikin inflasi ini melandai. Ekonomi akan harus ambruk. US dollar harus dikerek ke atas suku bunganya, sehingga inflasi itu bisa ditekan menjadi 2%. Masih jauh, masih 8,3% untuk inflasi bulan lalu. Inflasi bulan Agustus, ya. Jadi masih jauh, ya, 2%-nya itu. Maka suku bunga ini masih cukup tinggi. Dan Anda harus, sini ada peluang yang saya mau sampaikan kepada Anda. Anda harus trading di futures, trading currency, ya, mata uang apapun di dunia yang against US dollar, karena disitulah Anda mendapatkan profit yang luar biasa. Ya, terserah Anda. Ini hanya saya berikan peluang untuk Anda. Anda trading futures, ada email di bawah ini, Anda email saya. Saya akan beritahu Anda peluang luar biasa itu. Karena hanya di tahun ini, hanya di bulan ini, tahun depan Anda tidak dapatkan momentum seperti ini. Ambillah kesempatan ini untuk Anda. Email saya ada di kolom deskripsi. Oke? Sukses untuk Anda. Dan ini lagi yang saya mau kasih tahu, bahwa OPEC Plus juga memangkas produksi minyak mentahnya, ya, 2 juta barel per hari. Ya. Memang mereka negara-negara, 10 negara produsen minyak, OPEC, negara OPEC tetap dan OPEC Plus dengan 10 negara non OPEC itu, ya, ada Rusia dan lain-lain itu. Memang sekarang Rusia dan Arab Saudi itu sudah berkongsi, ya,
bagaimana mereka ingin sekali mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor minyak dan gas ini. Jadi mereka secara egois, mereka di tengah inflasi di dunia ini yang melanda dunia semuanya, mereka tidak peduli, yang penting mereka bagaimana harga minyak itu bisa naik tinggi supaya mereka bisa cuan. Antara Rusia, Arab Saudi, dan lain-lain negara-negara, 10 negara OPEC dan non-OPEC 10 itu. Mereka pangkas 2 juta barel per hari di bulan mendatang, November nanti. Rencananya mereka gitu. Jadi mereka akan pangkas produksi minyak mentah itu menjadi 1,86 juta barel per hari nanti di bulan November. Dari sebelumnya yang sekarang ini sudah 43,86 juta barel per hari menjadi 41,86 juta barel per hari. Nah, secara rinci itu produksi minyak mentah dari 10 negara yang tergabung dalam OPEC, nanti di November mendatang itu produksi mereka akan menurun dari 26,69 juta barel menjadi 25,42 juta barel per hari. Sementara untuk proyeksi produksi minyak mentah dari 10 negara non-OPEC pada bulan depan November itu menjadi 16,44 juta barel per hari. Dari sebelumnya produksi sekarang adalah 17,17 juta barel per hari. Nah, tujuan mereka itu membuat harga minyak ini akan naik terus, ya. Karena memasuki musim dingin nanti, bulan Desember sampai Maret, maka permintaan minyak akan tinggi. Maka saya sudah bisa melihat bahwa minyak ini akan terbang lagi. Jadi apa yang sudah diprediksi awal-awal sebelumnya, di konten saya sebelumnya, di tahun lalu, bahwa minyak itu akan mencapai harga 140, mencapai level tertinggi tahun 2007 ya. 149 poin, hampir mendekati 150 US dollar per barel, itu akan tembus di tahun ini. Mungkin di tahun depan minyak akan menjadi 150 US dollar per barel. Jika minyak sampai ke harga setinggi itu, maka langkah apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika dan bank-bank sentral di seluruh dunia untuk menekan laju inflasi ini tidak kunjung usai. Inflasi ini akan panjang sekali, bertahan terus di posisi yang tinggi di tahun ini dan tahun depan. Maka selama itu kita akan melihat ketidakpastian ekonomi yang terjadi selama ini. Maka kembali lagi saya katakan bahwa yang paling tepat adalah Anda trading di futures market. Karena di futures market itu adalah memanfaatkan momen ketidakpastian yang terjadi ini. Di saat yang pasti adalah ketidakpastian ini terjadi, bursa saham itu pasti anjlok di seluruh dunia. Karena lawannya adalah suku bunga yang dikerek cukup tinggi. Suku bunga yang cukup tinggi itu pasti menjatuhkan mata uang negara tersebut, akan memperlemah nilai tukarnya. Dan rupiah kita, walaupun dilakukan triple intervensi lah, yang dilakukan terus oleh Bank Sentral Indonesia di pasar spot, pasar domestik, dan pasar non-derivable forward, ya, domestik non-derivable forward, itu pun tidak akan bisa menanggulangi gejolak kejatuhan mata uang dunia, mata uang rupiah ini terhadap US dollar. Pasti akan jatuh. Dan 18.000 itu udah pasti. Anda buktikan aja, Anda saksikan aja. Jangan dibantah, tetapi saksikan, karena ini sesuatu yang harus terjadi. Ini pasti terjadi, teori. Ini pasti terjadi. Sudah bertahun-tahun saya amati ini. Saya sudah mulai hadir di dunia ini, keuangan ini, sejak krisis moneter Asia. Saya kerja pertama kali, saya melihat itu. Dan itu akan saya mengamati terus bahwa harga itu akan kembali lagi. Anda buktikan. Saya bicara ini berdasarkan fakta pengalaman. Karena saya sudah cukup lama melihat itu.
Jadi kalau saya ngomong 18.000 itu pasti terjadi. Orang buktinya mata uang Eropa, Euro, sudah kembali lagi, hampir mendekati, tinggal sedikit lagi ke harga terendahnya. Dolar yen pun begitu, sudah. Tahun 1998 bulan Agustus, saya bekerja pertama kali di dunia future, saya melihat di layar monitor Reuters, waktu itu masih pakai Reuters, saya melihat itu 146 dolar yen terhadap US dollar. Maka dari situ mereka mengatakan bahwa ini terendah sepanjang sejarah. Dan saya masuk dalam otak saya sampai dengan detik ini. Saya masih mengingat dolar yen harganya. Dan itu sudah kembali lagi sekarang ini. Rupiah, apalagi rupiah itu, Indonesia bukan negara maju seperti Jepang, zona Eropa. Ini logika yang saya bicara. Indonesia adalah negara berkembang. Apa daya kita, apa kekuatan kita. Jadi jangan terlalu lebay ya, menganggap bahwa negara kita paling kuat. Anda lebay ya. Anda terlalu berlebihan ya. Anda terlalu overconfidence. Anda terlalu nasionalisme buta. Anda tidak pakai rasio. Ya, Anda tidak pakai nalar. Anda tidak pakai logika Anda. Ya. Manusia itu jangan terlalu emosional yang buta, tapi pakai logika, pakai rasio. Anda baru dikatakan orang yang pintar, orang yang smart, cerdas. Bicara itu pakai logika, pakai fakta, pakai data, keseimbangan. Nah, saya mengatakan bahwa ini saya mengukurnya secara logika. Negara maju aja, apalagi kita negara berkembang. Oke? Kita masih mendapatkan windfall, ya, katanya windfall ya, durian runtuh dari kenaikan harga batu bara, energi ya, dengan BBM pasokan OPEC Plus yang memangkas pasokan produksi minyak mentah ini, yang sekarang sudah naik lagi minyak mentah menjadi 93. Memang cukup membantu dari ekspor kita, batu bara, minyak sawit. Ya, mungkin saham-saham itu akan naik, yang membuat indeks harga saham gabungan kita masih tetap naik. Tapi Anda lihat bahwa lawannya adalah US dollar, ya. Kalau Wall Street itu anjlok, Nasdaq itu anjlok, nggak ada pengaruhnya minyak naik selangit. Akan anjlok juga. Jadi sekarang sudah tidak seiring sejalan lagi. Minyak hari ini naik, tetapi Wall Street tetap anjlok saja. Dan mata uang British Pound, ya, Euro, yang selalu kalau minyak naik, gold futures, emas juga jatuh, tidak seiring sejalan. Sudah betul-betul seperti keadaan sebenarnya bahwa dunia sekarang mau menuju ke dalam resesi. Karena pada intinya PDB Amerika Serikat itu sudah masuk dalam resesi. Secara teknis Amerika sudah masuk dalam resesi. Jadi sejak awal tahun, kuartal pertama dan kedua, itu sudah PDB-nya sudah menurun. Jadi sudah masuk dalam resesi. Produk domestik brutonya sudah menurun. Jadi tunggu waktunya saja. Bom waktu itu meledak. Ya, bulan ini Anda saksikan saja. Pencuri itu datang ke rumah Anda, mengambil harta Anda, uang Anda, pada saat Anda tidur terlelap. Anda tidak pernah tahu kapan dia datang. Jika Anda sudah tahu bahwa pencuri itu akan datang mengambil harta Anda, uang Anda, maka pencuri itu, ya logikanya tidak berani datang dong. Anda udah tahu. Jadi pada saat Anda tidak tahu. Nah, di bulan ini tidak ada pertemuan Federal Open Meeting Community untuk menaikkan suku bunga. Jadi Anda semua di seluruh dunia tidak tahu. Anda anggap, wah, tidak terjadi sesuatu. Itulah poinnya, pencuri itu akan datang. Bersiaplah dan saksikan kebenaran di konten ini. Oke? Dan dampaknya dari kenaikan minyak dunia dan berita-berita data ekonomi yang bagus dari Amerika Serikat, itu dampak besar terhadap Indonesia. Sangat-sangat berdampak, ya. Berdampak banget, ya. Kenapa berdampak banget? Ya, Anda bisa lihat sendiri bahwa kita adalah negara
importir terbesar minyak dunia mentah, produksi minyak ya. Karena produksi minyak kita secara data yang saya dapatkan, ini data ya, itu mencapai sekitar hanya 650.000 barel per hari. Sedangkan kita adalah negara di dunia ya. Jadi kalau produksi minyak mentah dunia yang 43 sekarang ya, 86 juta barel per hari. Nah, kita itu importnya 1,3 juta barel per hari kita. Jadi luar biasa. Dari dunia produksinya 43,86 juta barel per hari, kita dalam setahun kita importnya 1,3 juta barel. Kita setiap bulan kita kebutuhan kita 1,3 juta barel per hari. Nah, dengan naiknya harga minyak ini otomatis adalah mengganggu dari cadangan devisa kita. APBN kita akan membengkak, akan bonyok di sini karena harga minyak naik lagi. Maka ada kemungkinan apa? BBM akan dinaikkan lagi, Pertalite bahkan Pertamax semua akan naik lagi. Maka itu akan membuat inflasi kita itu makin tinggi lagi. Makanya kalau Indonesia akan mengalami inflasi tinggi seperti dari tahun lalu, saya sudah memberitahu itu akan terjadi, tidak bisa ditanggulangi. Inflasi tinggi menuju hiperinflasi di Indonesia. Jadi rupiah itu 18.000 tuh jebol. Tahun depan mungkin 2.000. Itu logika. Anda mau usaha kayak apapun, tidak bisa lari dari kondisi global ini. Kita itu sangat tergantung, sangat berkait sekali. Maka itulah, beruntunglah Anda sudah jauh-jauh hari sudah sadar ya, dari 14.100 sampai 14.200 sudah sadar dengan konten ini. Anda sudah mengoleksi, Anda sudah tabung, Anda sudah simpan US dollar. Anda orang yang sangat pakai rasio, bukan pakai emosi. Ya, rasio, karena Anda butuh hidup. Anda butuh hidup, bukan Anda nasionalisme buta, Anda miskin. Anda butuh hidup. Itu baru namanya nasionalisme. Anda harus bertahan, Anda harus hidup. Itu Anda orang cerdas, Anda orang nasionalisme. Begitu namanya. Anda harus simpan US dollar supaya Anda bisa hidup. Dan logam mulia emas. Karena itu secara ekonomi gitu Anda harus mempertahankan hidup Anda. Karena ini luar biasa, kejadian ini sangat luar biasa. Tunggu waktunya meledak aja. Ya meledak aja. Ya itu bulan ini adalah bulan rawan. Minggu depan Anda lihat itu. Karena berita baik data pasar tenaga kerja itu sampai dengan detik ini masih aja tinggi. Pengangguran malah makin berkurang di Amerika Serikat. Berarti apa yang sudah dilakukan The Fed dari bulan Maret sampai dengan sekarang, naikin suku bunga sampai sudah 300 basis poin, belum berhasil. Maka Bank Sentral Amerika itu akan lebih hawkish lagi, lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga. Maka makin tingginya suku bunga Amerika Serikat, makin memperlemah mata uang against dolar. Semua mata uang di dunia akan jatuh lebih dalam lagi. Itulah fakta yang akan terjadi. Saudara-saudara semuanya. Gue bilang juga apa? Jangan terbukti. Inilah fakta yang akan terjadi. Makin gawat, makin susah. Ya. Karena kalau suku bunga makin tinggi, tunggu meledak aja itu indeks harga saham gabungan kita jatuh ke level 3.588. Wall Street anjlok semua 80%. Dow Jones ke 16.000. Nasdaq ke 3.588. Maka, ya begitulah. Di saat itulah kesempatan besar Anda bisa trading ke futures, indeks saham, atau forex. Itu dua peluangnya. Peluang emas itu. Kalau Anda tidak percaya saya, Anda rugi. Rugi besar di tahun ini. Oke? Ada email saya itu. Email saya. Deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini.
tekan loncengnya untuk aktifkan notifikasinya. Sukses untuk Anda.